Baik. Sebelum Bapak-bapak, ibu-ibu tersebut menyapa, kami juga ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah hadir narasumber kita pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Insinyur Rika Ampuh Hadiguna. Selamat datang, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Rika. Bapak Rika Ampuh Hadiguna ini merupakan guru besar Teknik Industri Universitas Andalas ya, Bapak. Baik, Ya, sebelum kita memulai, apakah yang dari perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Buana Perjuangan dan Pelita Bangsa sudah hadir? Mungkin mahasiswanya sudah banyak yang hadir sih, tapi saya lihat. Baik, langsung saja tanpa memperpanjang waktu lagi, sebelum mulai saya akan bacakan susunan acara webinar pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian sambutan yang akan dibawakan oleh Insinyur Khalid Ali Balfas. Selanjutnya kita akan mengadakan foto bersama, nanti akan di-capture oleh admin. Dan selanjutnya materi utama yaitu pemaparan materi dan tentunya sesi tanya jawab yang akan nanti dipandu oleh Dr. Insinyur Diar Fahmi. Kemudian selanjutnya adalah penyerahan sertifikat simbolis dan penutup. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, agenda webinar hari ini kita mulai. Dan untuk membuka agenda webinar pada hari ini bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mikrofonnya belum on, Bu. Oh, mohon maaf Pak. Baiklah, terima kasih sekali Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan pembuka di kesempatan pagi ini. Untuk itu, kepada Bapak Insinyur Khalid Ali Balfas, selaku Ketua Umum ISMI, kami sampaikan terima kasih dan mohon izin Pak untuk meminta sambutan gitu ya sebagai pembuka untuk acara hari ini. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Doktor Kandidat Riajeng Rizky Amalia. Hari ini membawakan acara dengan sangat baik sekali ya Bu, terima kasih banyak. Saya buka, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama yang pasti puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita mengadakan webinar ya dalam rangka ISTMI Goes to Campus. Ya, kebetulan saya ada di luar nih, kadang-kadang agak berisik sendiri sedikit. Jadi terima kasih kerjasamanya ISMI Goes to Campus hari ini. ISTMI bekerja sama berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Cirebon, Universitas Buana Perjuangan, Universitas Pelita Bangsa, yang sebelum-sebelumnya juga kita sudah kunjungan juga ke semua universitas tersebut. Hari ini para pimpinan Universitas Muhammadiyah Cirebon, Universitas Pelita Bangsa, dan Universitas Buana Perjuangan, terima kasih juga atas kehadirannya. Salam hormat dari kami. Hari ini juga kita dihadiri oleh mahasiswa dari STT Texmaco, ya mahasiswanya Pak Denny Ahmad Taufik. Yang gue hari ini juga Pak Denny bersama-sama dengan saya, bersama juga di sini dengan Sekjen Pak ISTMI Pak Indra Setiawan yang sudah bekerja sama dengan universitas sudah bekerja sama dengan Universitas Pelita Bangsa melaksanakan webinar hari ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya temanya tetap yang masih salah satu dari BOK Teknik Industri yaitu supply chain, satu dari 14 BOK yang ya paling banyak ya, paling sering ditampilkan di webinar-webinar. Kita juga hari ini kebetulan ada pakarnya, kita akan diskusi mendalam tentang supply chain. Terima kasih juga kehadiran seluruh peserta yang hari ini sudah bersedia meluangkan waktunya di hari libur ya, hari Sabtu untuk mengikuti webinar ini dari seluruh peserta di seluruh wilayah Indonesia. Semoga bisa bermanfaat webinar hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah bersedia memberikan pencerahan dan ilmu kepada kita berikutnya nanti, yaitu Bapak Profesor Eka Ampuh Adiguna. Terima kasih atas kesediaannya Pak Prof. Dan juga untuk moderator kita Pak Dr. Diar Fahmi yang selalu hadir di acara ISTMI Goes to Campus, yang juga Ketua Bidang 2 ISTMI. Terima kasih Pak Doktor. Ya, semoga hari ini kita semua bisa mendapatkan ilmu dari para pakar kita. Dan juga tadi ada senior yang hadir juga, banyak senior yang baca sudah japri ke saya, salah satunya Pak Madedana. Nanti juga akan kasih pencerahan kepada kita setelah webinar ini untuk diskusi supaya hasil webinar kita ini bisa ikut menaikkan tingkat apa namanya? Bentar, Pak. Jadi ada target nasional yang akan kita kejar, yang salah satunya adalah menurunkan, maksud saya menurunkan. Bentar. Bentar, Pak. Saya lupa. Menurunkan low cost nasional dari 23 sampai dengan 25% menjadi 5% atau bisa lebih rendah lagi. Jadi kebetulan webinar ini narasumbernya ada para ahli, yaitu Pak Prof. Rika Alfu Hadiguna dan juga moderator juga Dr. Diar Fahmi. Kami berharap bukan hanya kita menambah ilmu, kita juga bisa menambah untuk membantu target yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita yang baru ini. Demikian pembukaan dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Selamat siang, selamat berwebinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Khalid Ali Balfas atas sambutannya. Untuk selanjutnya, kita akan mengadakan sesi foto bersama dahulu sebelum masuk ke acara inti. Mohon untuk bagi para hadirin untuk bisa on cam membuka kameranya. Karena
akan difoto oleh admin. Dipersilakan Bapak Ibu untuk membuka kameranya. Ah, silakan yang masih ini ya, masih belum on cam, dipersilakan untuk on cam dahulu. Kita akan bagi menjadi dua slides ya, dua sesi ya. Apakah sudah siap adminnya? Baik, kita akan lakukan foto bersama. Untuk yang slides pertama, silakan diberikan senyum terbaiknya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Baik, selanjutnya slide selanjutnya dipersilakan kepada admin untuk bisa mengcapture. Dipersilakan memberikan wajah terbaiknya. Baik, terima kasih sekali Bapak-Bapak, Ibu-Ibu atas kesediaannya untuk memberikan senyuman terbaik gitu ya pada hari ini supaya lebih cheer up lagi kita dalam webinar ini. Baik, selanjutnya tanpa panjang-panjang lagi ya pastinya kita sudah tidak sabar juga untuk menyimak materi dari narasumber kita. Maka dari itu langsung saja kita akan masuk ke agenda selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Rika Ampuh Hadiguna yang akan dimoderatori oleh yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Diar Fahmi. Dipersilakan kepada Profesor dan kepada Bapak Dr. Insinyur Diar Fahmi untuk dapat mengambil alih gitu ya, mengambil alih Zoom ini. Dipersilakan Bapak. Ajeng, ada Pak Dekan Universitas Buana Perjuangan Karawang, Oh, Bapak Ade selamat Suhara. datang Bapak. Selamat datang Pak Ade Suhara. Baru muncul kelihatan. Terima Selamat kasih datang kehadirannya. Pak. Pak Ketua, Ibu. Silakan dilanjut Bu Ajeng. Baik, dipersilakan kepada Profesor Dr. Insinyur Rika Ampuh Hadiguna dan Bapak Dr. Insinyur Diar Fahmi untuk dapat mulai pemaparan kita pada hari ini. Dipersilakan. Boleh mungkin ya, Mbak. Ya, Oke, terima kasih moderator Mbak Riajeng Kiki ya. Terima kasih untuk waktunya. Sebelum nanti pemaparan dari Profesor Dr. Ika Ampuh Hadiguna, perkenalkanlah saya Diar Fahmi ya dari Ikatan Sarjana Teknik Manajemen Industri bidang 2 bawah pimpinan Pak Ketua Umum Pak Khalid. Terima kasih waktunya dan juga Pak Ade Suhara. Ketemu lagi Pak Ade ya. Dan juga terima kasih kepada Bapak, Ibu-ibu, terutama Pak Profesor Dr. Rika Ampuh dan juga semua peserta yang hadir pada hari ini. Sangat berterima kasih kami semuanya yang hadir karena topiknya ini sangat relevan dengan dunia industri yang sedang kita hadapi. Sebelum memberikan kesempatan berbicara kepada Profesor Dr. Rika Ampuh, perkenankanlah kami membacakan kurikulum vitae. Sedikit singkat saja profil dari Profesor Dr. Insinyur Rika Ampuh. Ya, pendidikan beliau lulus tahun 98 sarjana teknik industri dari Universitas Sumatera Utara. Magisternya Teknik Industri Institut Teknologi 10 November tahun 2003 dan lulus tahun 2010 sebagai Doktor Teknologi Industri Pertanian dari Institut Pertanian Bogor. Dan beliau juga lulus program profesi insinyur Universitas Andalas tahun 2018 ya. Pengalaman kerjanya banyak. Nah, yang sekarang yang pasti adalah beliau adalah dosen prodi Teknik Industri Universitas Andalas dan juga organisasi keahlian yang beliau ambil pertama di Persatuan Insinyur Indonesia (PII), yang kedua juga di Ikatan Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri, dan juga di Institut Supply Chain Logistik Indonesia (ISLI). Bidang riset beliau
ada di sistem logistik dan supply chain, dan yang kedua juga multi criteria decision making sebagai satu bidang riset yang beliau ini. Pendidikan riset juga lumayan banyak ya. Salah satunya di Kemendikbud, di Universitas Andalas dan LPDP. Demikian sejak CV singkat Profesor Dr. Harika Ampuh Hariguna. Semoga ini bisa memberikan semacam background ya ketika kita akan mendengarkan beberapa saat pemaparan dari beliau. Semoga ini bisa bermanfaat. Mungkin dipersilakan Pak Dr. Insinyur Profesor Dr. Insinyur Harika Ampuh untuk memberikan presentasinya. Kita akan menyimak. Nanti mungkin kita akan diskusi lebih banyak jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang beliau sampaikan. Pak Profesor, silakan Pak Rika Ampuh, kita mendengarkan, menyimak. Jadi semoga banyak manfaatnya untuk hadirin semua yang hadir pada hari ini. Monggo Pak Profesor. Terima kasih banyak Bapak Dr. Diar, juga MC Bu Ajeng. Mohon izin Pak Ketua untuk bisa memaparkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi wabarakatuh. semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Juga selamat pagi kepada adik-adik mahasiswa yang pada pagi hari ini bersama-sama untuk kita bertukar pikiran berkaitan dengan program webinar yang dilaksanakan oleh ISTMI kita. Bapak, Ibu, dan juga adik-adik mahasiswa, izinkan saya untuk bisa sharing dengan topik webinar kita pada pagi hari ini tentang peran supply chain manajemen menuju Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu, sebagaimana sering kita baca bahwa Indonesia Emas ini merupakan sebuah branding yang dibangun oleh pemerintah kita sebagai upaya untuk bisa mensosialisasikan apa yang akan kita capai nanti di 100 tahun negara yang kita cintai ini. Jadi memang Indonesia Emas ini merupakan bagian dari RPG PN kita 225 sampai 2045. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya memberikan ulasan concernnya pada salah satu misinya saja, yaitu pada misi kedua, yaitu transformasi ekonomi. Nah, karena ini yang menurut saya paling relevan untuk bisa kita ulas, kita diskusikan dalam perspektif supply chain management. Jadi di dalam dokumen RPJPN ini di misi 2 berkaitan dengan transformasi ekonomi terdiri dari iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, transformasi digital, penerapan ekonomi hijau, integrasi domestik dan global, perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Jika kita lihat 5 poin ini dalam kacamata supply chain management, tentu banyak isu yang menarik untuk kita perdalam. Ya tentu saja dengan modal pengetahuan yang kita miliki dengan latar belakang teknik industrian maupun manajemen industri, insya Allah akan banyak juga sumbangsi pemikiran yang bisa kita berikan untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas ini.
Kalau kita bicara iptek, inovasi, produktivitas ekonomi, ya ini kan sudah menjadi apa ya, tuntutan atau justru bagian yang tidak terpisahkan ya dari program-program pendidikan para sarjana teknik industri. Ketika kita bicara penerapan ekonomi hijau, ya sudah banyak, tentunya di materi-materi kuliah di dunia pendidik perguruan tinggi ini juga sudah sangat masif ya. Berbagai macam terminologi mulai dari green, sustainability, circular, ya macam-macam yang sudah diperkaya ya di kurikulum di pendidikan tinggi. Nah, apalagi ini juga sudah menjadi praktek-praktek bisnis saat ini. Transformasi digital. Nah, begitu jargon industri 4.0 muncul dan seterusnya ya akhirnya seorang sarjana teknik industri maupun manajemen industri tidak bisa lagi mengatakan digitalisasi ini bukan bidangnya gitu. Mau tidak mau kita juga akan masuk ke sana. Integrasi domestik global, nah ini menjadi sebuah khas yang memang akan dikaji dari sisi supply chain management karena kita bicaranya bagaimana kita membuka pasar, lalu bagaimana caranya kita bisa mengakses berbagai macam bahan yang kita butuhkan untuk kita bisa berproduksi dengan memberikan nilai tambah gitu. Secara perkotaan dan perdesaan, ini juga satu kondisi yang sangat spesifik yang ada di negara kita. Bagaimana kita bisa memberdayakan atau mengeksploitasi dalam pengertian positif potensi-potensi atau sumber daya ekonomi yang ada di perdesaan. Nah, sehingga kesejahteraan itu juga sama baiknya ketika kita berbicara tentang kesejahteraan di daerah perkotaan. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ketika kita membaca lebih jauh lagi ya terkait dengan tahapan RPJPN ini, di dokumen itu kita akan melihat ada 4 ya yang menjadi milestone-nya mungkin. Pertama, di 5 tahun pertama bicara penguatan transformasi. Tahap kedua, akselerasi transformasi. Tahap ketiga, ekspansi global. Dan akhirnya perwujudan Indonesia emas. Jika kita lihat dari analisis ataupun uraian dari dokumen itu, sehingga nanti kita bisa ulas dalam lingkup yang lebih sempit, lebih kecil, yaitu dalam perspektif supply chain management. Di tahap 1, penguatan transformasi ini concern pada hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset, produktivitas tenaga kerja, ekonomi hijau, akses digital, pembangunan perkotaan, pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa. Nah, inilah yang menjadi concern. Jadi bicaranya di sini adalah ya penguatan agar kita memang sukses nantinya bertransformasi. Apabila tahap 1 ini sukses, tentu setelah kita punya fondasi yang sangat kuat, akselerasi transformasi itu juga menjadi pekerjaan berikutnya di 2030 sampai 2034, yaitu percepatan peningkatan produktivitas secara masif, kemudian penguatan dan perluasan pusat pertumbuhan, optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Nah, yang menarik begitu kita masuk di tahap 3, ini kita sudah bicara ekspansi global, yaitu economic powerhouse. Jadi kita akan menjadi satu negara yang benar-benar bisa sejajar dengan beberapa negara maju yang sudah banyak kita kenal, ya. Baik dari sisi semua aspek begitu. Jadi di sini economic powerhouse dengan jaringan rantai nilai global.
domestik, ekspor yang kokoh. Dan pada akhirnya perwujudan Indonesia Emas itu di 2040 sampai 2045 yang menjadi tahap keempat, kita berharap Indonesia, negara kita bisa menjadi negara yang memiliki, salah satu negara yang memiliki pendapatan tinggi. Dan yang paling menarik di sini, kita menjadi poros maritim dunia. Nah, ini adalah tahapan RPJPN 2025-2045 yang sama-sama kita bisa pelajari ya dari dokumen itu. Lalu kita coba bedah dalam perspektif supply chain management. Jadi kira-kira pertanyaannya itu adalah, ya apa peran supply chain management untuk bisa berkontribusi pada setiap tahapan tadi. Nah, di mana setiap tahapan tadi pembangunan kita itu punya concern. Nah, tentunya kalau kita pelajari lebih lengkap, macam-macam indikatornya, gitu ya. Tapi kita tidak melebar supaya kita bisa bersama-sama pada kesempatan webinar pada pagi hari ini mendapatkan semacam insight ya. Bagaimana salah satu body of knowledge teknik industri ini bisa berkontribusi dalam kerangka RPJPN Indonesia Emas 2045 itu. Jadi apa peran SCM untuk bisa berkontribusi pada setiap tahap? Kita awali dari tahap 1, penguatan transformasi. Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa, jika kita pelajari, maka salah satu ya, praktek terbaik supply chain management untuk berkontribusi di tahap 1 itu bicaranya adalah peningkatan kualitas data dan informasi. Ya, kenapa isu ini dalam yang kita angkat ya, berkaitan dengan praktek SCM ini? Ya, kita tahu bahwa sistem rantai pasok sebagai satu sistem itu ya kalau kita pelajari dari sisi ini ya, dari sisi objek pembelajaran itu kan ada yang terkecil itu man-machine system. Kemudian nanti di shop floor, di production-nya, di sistem perusahaannya, akhirnya yang lebih kompleks itu adalah inter-organization system. Yang salah satu contoh sistemnya adalah sistem rantai pasok yang melibatkan banyak perusahaan dan setiap perusahaan itu punya kepentingan, punya peran yang berbeda-beda. Tetapi mereka harus bekerja sama agar bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya secara bersama-sama. Nah, jadi pertanyaan bagaimana kita bisa berkolaborasi, bagaimana kita bisa bekerja sama jika kita tidak berkomunikasi. Bagaimana kita bisa bekerja sama atau berkolaborasi jika kita tidak menanamkan rasa saling percaya. Nah, dan lainnya. Nah, praktek ini tentu bicaranya basisnya adalah kualitas dari data, kualitas dari informasi. Nah, sebagai contoh, di pelajaran supply chain management itu kita mengenal ada namanya satu fenomena efek bullwhip, di mana efek itu muncul salah satunya disebabkan keraguan-raguan dari para aktor dari hilir, akhirnya nanti berdampak ke hulu karena meragukan kualitas dari data atau informasi. Retail yang melakukan forecast kemudian menginformasikan berapa kebutuhan barang kepada distributor, tapi distributor akan menanggapinya seolah-olah permintaan dari retail itu
tidak yang sebenarnya. Maka dinaikkan. Yang diminta 100, mereka naikkan 150. Nah, basis 150 ini yang diinformasikan kepada manufaktur. Manufaktur juga punya rasa tidak percaya. Ini jangan-jangan tidak sebesar itu, dan seterusnya. Nah, ini akar permasalahannya adalah trust, ya. Isu kepercayaan. Isu kepercayaan ini muncul dari kualitas informasi. Kualitas informasi ini menjadi diyakini atau sebaliknya diragukan karena kualitas data, gitu. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti itu. Kalau kita mau kuat secara fundamental, bekerja sama, tentu persoalan informasi dan data ini harus clear dulu, gitu. Ya, kita sering mendengarkan atau membaca berita yang beberapa waktu lalu sering dibicarakan tentang angka kemiskinan misalnya. Itu masing-masing punya angka gitu. Lalu angka mana yang kita percaya? Kemudian kalau kita baca laporan rutin periodik dari BPS, Bapak Ibu, itu juga ada yang tidak lengkap, gitu. Ada kalanya data yang dipublikasikan itu ketika kita konfirmasi di daerah ini, pengalaman saya, kita konfirmasi ke dinas terkait, nah mereka justru punya data yang lain gitu. Jadi kita pun ketika kita bekerja membutuhkan data untuk bisa melakukan analisis, jadi bingung menggunakan data yang mana gitu. Nah, ini kan salah satu kondisi-kondisi yang sering kita hadapi. Bagaimana kita bisa bekerja sama seiring sejalan melakukan akselerasi kalau kita tidak bergerak dari satu data atau informasi yang sama, yang akurat, yang dapat dipercaya gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, argumentasinya apa? Di tahap 1 ini secara dalam perspektif supply chain, kita bicara kita bicaranya dari sisi peningkatan kualitas data dan informasi tadi, bahwa supply chain itu bicaranya bukan supply chain, teknik industri dengan macam-macam metode yang dipelajari, yang direpresentasikan oleh banyak subjek course dari berbagai macam mata kuliah, itu muaranya adalah pengambilan keputusan. Karena ini yang membedakan, salah satu yang membedakan pendidikan sarjana akademik dengan yang vokasi, gitu. Kemampuan pengambilan keputusan ini yang akan menentukan kualitas dari pengelolaan sebuah rantai pasok. Jadi data yang akurat itu akan bisa menjamin bahwa kemungkinan keputusan yang keliru itu bisa kita perkecil atau kurangi. Yang kedua, optimalisasi dari sumber daya. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan sumber daya kalau kita tidak memiliki data yang akurat, informasi yang akurat. Kemudian bagaimana kita bisa membangun atau mengembangkan produk baru kalau kita tidak pegang data yang akurat, gitu. Nah, bayangkan UMKM, bagaimana mereka bisa ekspansi pasar ya, kalau mereka sendiri tidak disuplai data atau informasi yang akurat, gitu. Mau mencari informasinya kemana saja pun untuk sekelas UMKM yang kita pahami punya berbagai macam keterbatasan juga sulit, gitu. Lalu bagaimana mereka bisa pengembang produk baru, bagaimana mereka bisa optimalisasi sumber daya, gitu. Ketika contoh produk-produk gorengan UMKM tiba-tiba tidak ditemukan minyak goreng di pasar, tiba-tiba harga minyak goreng sangat melonjak, ya mereka nggak bisa antisipasi gitu. Karena mereka sendiri juga untuk
mencari tahu informasi tertentu itu kemana, itu saya tidak tahu. Apalagi kita bicara eh, data dan informasinya. Nah, itu menjadi sebuah hal yang sangat penting ya untuk kita bisa sukses di tahap pertama ini. Data itu juga bicara peningkatan efisiensi. Kualitas data dan informasi ini juga bagian dari untuk kita bisa sukses di hilirisasi. Bagaimana kita bisa contoh saja yang sederhana, yang sering didiskusikan dahulu, isu minyak sawit. Satu sisi akan disuplai untuk kebutuhan energi, satu sisi untuk pangan. Nah, bagaimana kita bisa eh, memutuskan berapa porsi sawit ini ke pangan dan sawit harus ke energi jika kita tidak memiliki data yang akurat terkait dengan ketersediaan minyak sawit itu. Jadi data mengenai ketersediaan, permintaan pasar, ini kan eh, hal-hal penting yang dibutuhkan dalam supply chain ya ketika kita bicara hilirisasi. Pengembangan ekonomi hijau. Data mengenai dampak lingkungan dari kegiatan rantai pasok. Nah, ini kan juga sangat diperlukan gitu ya. Eh, apa yang bisa kita simpulkan eh, dari tahap satu ini? Apa peran supply chain? Tentunya peran supply chain ini tidak jauh-jauh seperti yang sudah kita pelajari selama ini, yaitu mengimplementasikan sisi informasi. Nah, makanya di dalam pendidikan keteknik industrian ini, kalau masih ada mahasiswa, ini untuk adik-adik mahasiswa, yang alergi, cemas, takut dengan sistem informasi, dengan program komputer, nah ini sangat mengkhawatirkan karena dunia dalam perspektif supply chain management ya kita nggak akan bisa kelola sepanjang itu, sebanyak itu aliran barang, aliran informasi, aliran uang tanpa didukung oleh sistem informasi. Kemudian juga analisis data, teknologi analitik. Nah, ini yang direpresentasikan, yang sering kita pelajari itu dari sisi dari mata kuliah statistik gitu. Meskipun nanti judulnya itu macam-macam, data analitik, data science, tapi semuanya di dalam kurikulum kita itu ya eh, semua tools teknik yang biasa kita gunakan untuk menganalisis yaitu statistik gitu. Dan ini semua menjadi kunci sukses ya, ketika kita mau bicara penguatan di tahap satu. Ya tujuan akhirnya ketika satu perusahaan itu eh, bisa mengimplementasikan berbagai macam hal yang berkaitan dengan sistem informasi, teknologi analitik, data, dan seterusnya ini ya memang supply chain itu selalu bicaranya kan responsif, efisien, adaptif gitu ya. Dan akhirnya memang orientasinya adalah kita bisa mengurangi biaya, meningkatkan layanan pelanggan, meningkatkan kualitas produk, mendorong pertumbuhan ekonomi dan posisi kompetitif dari produk kita di pasar global. Kemudian di tahap kedua, akselerasi transformasi. Di sini poinnya adalah otomatisasi dan digitalisasi. Ketika kita sudah nyaman, sudah yakin dan percaya bahwa kualitas data dan informasi yang kita miliki itu memang sangat baik, ya kita sudah bisa eh, ya otomatisasi dan digitalisasi gitu. Kenapa? Karena garbage in, garbage out. Kalau yang masuk itu adalah data yang sampah ya tentu keputusannya juga sampah. Kira-kira gitu yang menjadi jargon ya ketika kita belajar sistem informasi. Jadi kita benahi dulu kualitas data dan informasi itu, ketika itu sudah beres, ya akan lebih mudah kita masuk ke yang kita sering sering eh, bicarakan itu transformasi digital itu. Ya transformasi digital teknologinya sangat banyak dan sangat mudah kita untuk mengimplementasikan ya persoalannya itu adalah alat proses. Jika inputnya
tidak bermutu, ya kita tidak akan mendapatkan value dari investasi di digitalisasi itu. Nah, ketika tahap 1 sukses, kita bicara data, kita bicara ukuran pertumbuhan ekonomi dan macam-macam, kita bicara ada pasar, kita bicara bahwa ketersediaan bahan baku tertentu memang benar tersedia, jumlah ketersediaan itu akurat, ya kita dengan mudah bisa mengambil keputusan. Nah, disinilah tahap 2 masuk untuk bisa mendorong otomatisasi dan digitalisasi. Ya, semuanya ditujukan untuk efisiensi, untuk peningkatan produktivitas, ya, untuk fleksibilitas. Kemudian juga visibilitas, ya. Ya, lebih mudah kita untuk mengidentifikasi masalah dan peluang-peluang, ya, karena data dan informasi kita memang sudah sangat terpercaya, gitu. Dan ini juga akan menjadi dukungan untuk kita bisa menciptakan pusat pertumbuhan baru. Jadi apa yang menjadi peran supply, bagaimana supply chain ini bisa berperan, ya, dalam perspektif supply chain di tahap 2 ini? Ya, kalau kita bicara otomatisasi dan digitalisasi itu robotika, AI, artificial intelligence, machine learning, deep learning gitu, IoT, cloud computing, blockchain. Nah, itu adalah teknologi-teknologi yang memang pada akhirnya akan menjadi sebuah kebutuhan, ya, untuk bisa diterapkan. Kalau kita bicaranya supply chain nasional gitu, yang akhirnya kita bicaranya supply chain di tingkat perusahaan-perusahaan, tingkat daerah-daerah gitu, ya. Pengurangan biaya operasional. Nah, ini otomatisasi dan digitalisasinya, ya, robotika, AI, IoT, cloud computing. Supply chain dengan otomatisasi dan digitalisasi itu bisa peningkatan kecepatan dan akurasi. Menggunakan robotika, AI, IoT, transparansi dan keamanan, bicara blockchain, ya, bukan hanya melindungi data, tapi juga menjamin transparansi transaksi antar aktor di sepanjang rantai pasok itu, sehingga trust-nya itu tinggi gitu, ya, nggak merasa dibohongin gitu, ya, dengan blockchain. Pengambilan keputusan bisa lebih cepat, lebih tepat, lebih akurat. Nah, ini disupport oleh AI. Ya, hari ini saja kekhawatiran di dunia pendidikan bagaimana jika nanti mahasiswa membuat tugas akhir skripsi itu menggunakan AI, ya nggak ada masalah gitu. Kan nggak mungkin diingkari keberadaan dari teknologi itu. Nah, itu kan bagian dari yang biasanya mahasiswa menulis mungkin waktu sebulan, dengan AI jadi sehari gitu. Hanya saja yang jadi persoalan kan bukan teknologinya, tapi bagaimana mahasiswa atau dunia pendidikan memanfaatkan teknologi itu dengan cara yang benar gitu. Jadi kita bicara etik. Kemudian di sini peningkatan pengalaman pelanggan gitu, dengan IoT, AI, robotika. Jadi lagi-lagi dalam konteks supply chain ini semua otomatisasi dan digitalisasi ini bagian dari kita untuk efisiensi, transparansi, responsiveness kita kepada pelanggan maupun kemampuan kita beradaptasi, ya, dengan berbagai macam perubahan dengan cepat. Kenapa? Karena kita punya data, punya informasi, sehingga kita bisa prediksi, kita bisa preskripsi, itu ya. Ya seperti yang sederhana saja, seperti kami di daerah Sumatera Barat yang sangat sensitif dengan kebencanaan, maupun teman-teman kita di wilayah lainnya itu, ya. Ya, dengan pemanfaatan digitalisasi harusnya tingkat keberhasilan kita untuk memitigasi ketika terjadi bencana alam itu harusnya akan semakin baik gitu. Kenapa? Karena kita punya kumpulan database yang sangat banyak, akurat, terpercaya. Ya, dengan AI kita bisa lakukan prediksi gitu, yang akurat gitu. Nah, sehingga kita bisa antisipasi ketika bencana alam itu terjadi. Nah, demikian juga dengan berbagai macam fenomena supply and demand dari
produk-produk gitu. Ya, dengan keberadaan data dan informasi yang sangat akurat, sudah selesai di tahap 1 itu, maka di tahap 2 ya kita akan memanfaatkan sumber daya data tadi yang melalui berbagai macam transformasi digital, sehingga kita bisa prediksi, kita bisa evaluasi, kita bisa mendeskripsikan keadaan, bahkan kita bisa mempreskripsikan, memprediksi apa yang akan terjadi dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Jadi bicaranya di tahap kedua ini, ketika kita membangun katakanlah sebuah sistem supply chain nasional, akan menjadi lebih efisien, transparan, responsif, dan adaptif. Dalam dunia bisnis, tentu ketika kita butuh bahan baku, kita berharap sebanyak mungkin kita bisa mengetahui di mana sih sumber bahan baku itu, berapa banyak stoknya, berapa harganya. Itu kan sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Kenapa? Karena berkaitan dengan kepastian, gitu. Nah, ini semua akan menjadi sia-sia ketika kita punya teknologi tinggi untuk bisa memprediksi dengan akurat, kalau datanya saja tidak berkualitas. Kan di sana akar masalahnya. Jadi rumusan tahap 1 itu menjadi kunci penentu kita akan sukses di tahap 2 atau tidak. Nah, kalau di tahap 2 di sini sudah bicara pemanfaatan dalam konteks ini. Nah, demikian juga ketika kita masuk di tahap ketiga, maaf ini ada, ini tahap ketiga, kita bicara kolaborasi dalam rantai pasok global. Maaf, ada typo. Jadi setelah kita bisa memanfaatkan data gitu untuk memperkuat secara internal ya performa kita, nah kita juga akan semakin tangguh untuk bisa bekerja sama secara global tadi ya. Karena seluruhnya sudah digitalisasi, borderless ya, semuanya bisa diakses ya. Komunikasi menjadi sangat lancar, intinya itu. Jadi di tahap 3 ekspansi global ini akan menjadi sangat masif bisa kita lakukan. Produk-produk kita ya yang selama ini tingkat IKM, UMKM pingin diekspor dan seterusnya, itu akan benar-benar signifikan itu di tahap 3 ini, ekspansi global. Kenapa? Karena kita sudah punya data, kita sudah punya teknologi untuk bisa mendeteksi, mengidentifikasi permintaan-permintaannya apa saja, berapa besar, di mana saja, kapan gitu ya. Jadi ekspansi global ini bisa kita lakukan. Jadi jangkauan pasar jadi lebih luas, kita akan banyak melakukan inovasi-inovasi, kita juga akan sangat aware dengan isu biaya gitu, sehingga benar-benar kompetitif produk kita. Kita juga akan menjadi lebih responsiveness, kemudian juga kita sangat-sangat menjaga bahkan mampu meningkatkan kualitas dari produk kita. Kenapa? Karena kita punya data, kita punya teknologi yang untuk bisa mensupport kita ngambil keputusan gitu. Jadi di ekspansi global tahap 3 ini dalam perspektif supply chain yang bisa kita lakukan ketika kita ekspansi global itu kan bisa saja kita bicaranya itu peningkatan kapasitas produksi. Artinya kita berinvestasi gitu. Jadi di sini kita bisa melakukan joint venture, aliansi strategis, dan juga kolaborasinya itu berbasis digital gitu ya. Nah, ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi ketika di tahap 3 ini benar-benar memang sudah sangat masif. Kita akan bertemu dengan para pengusaha-pengusaha IKM, UMKM, itu bicaranya sudah ekspor impor gitu. Jadi udah hal biasa gitu, bukan eksklusif dia gitu. Jadi sangat luar biasa ketika kita memang nantinya jika berhasil di tahap 3 ini gitu. Jadi kita sudah bicara mampu beradaptasi, responsif. Lagi-lagi kalau supply chain ini ya selalu bicaranya gimana caranya kita bisa mengurangi biaya gitu. Terus mutu juga bisa kita tingkatkan. Di tahap keempat, puncaknya perwujudan Indonesia Emas itu ketika kita sudah eksis, competitiveness kita sudah sangat baik di pasar global ya tentu kita tinggal mempertahankannya. Jadi bagaimana kita benar-benar
eh, bisa berkompetisi di pasar global, tapi harus kita sadari bahwa semua yang kita lakukan ini adalah mengeksploitasi sumber daya alam. Maka wisdomnya muncul gitu. Maka dikenal dengan berkelanjutan dan tanggung jawab. Ini topik-topik sustainable supply chain, green supply chain, ini adalah apa ya wujud dari sana gitu ya. Jadi bukan hal baru sih sebenarnya, tetapi dalam realitanya kita tidak akan temukan lagi nantinya ada praktek-praktek bisnis yang tidak sejalan dengan lingkungan sekitar. Kita tidak akan temukan lagi, ya harusnya ya di Perwujudan Indonesia Emas ini kita benar-benar sudah ramah terhadap lingkungan, punya tanggung jawab penuh gitu. Dari konsumen memang punya tanggung jawab, tidak selalu menyalahkan produsen. Jadi produsennya juga memang bersungguh-sungguh selalu mengeksploitasi teknologi-teknologi baru, pengetahuan-pengetahuan baru agar bisa meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tidak efisien gitu ya, dengan circular economy macam-macam. Itu di sini. Jadi jika hari ini kita lihat ada satu produk yang memanfaatkan dalam tanda petik dari sampah itu kita anggap luar biasa, tapi di Indonesia Emas nanti ya itu udah biasa-biasa saja gitu. Ketika saya eh, misalkan AC saya rusak, saya bawa ke satu toko, saya bisa barter gitu. Saya mau tukar sepatu gitu ya, saya bisa barter. Jadi orang yang membuang sampah itu justru nanti bisa dianggap orang yang tidak apa ya, tidak berpendidikan gitu ya. Kok asal-asal aja buang barang elektronik, buang pakaian, buang eh, yang dianggap itu ini ya apa sebenarnya punya nilai-nilai ekonomis gitu. Nah itu nanti arahnya ke sana. Gitu ya. Misalkan saja yang penelitian yang sudah maju itu apa makanan ya makanan kemasannya itu kan kemasan yang langsung bisa dikonsumsi misalnya seperti itu. Jadi mengurangi eh, sampah bungkusan makanan. Hari ini penelitian seperti itu atau teman-teman seperti itu atau produk-produk yang sangat ramah lingkungan ya benar-benar kita anggap ya sangat luar biasa gitu. Tapi nanti di tahap 4 ini Perwujudan Indonesia Emas kita akan melihatnya itu sebagai sebuah kesehari-harian. Jadi memang masyarakatnya itu sudah sangat aware ya dengan berbagai macam hal yang berkaitan dengan ramah tamahan kita terhadap lingkungan gitu. Kenapa? Karena ini bagian dari dalam konteks supply chain membangun reputasi global. Jadi masyarakat pasar internasional itu akan melihat kita ini satu kesatuan dengan mereka yang mereka udah sangat aware dengan lingkungan. Nah, kita juga bagian dari itu. Ini juga akan memudahkan kita akses pasar ya, karena produk-produk kita memang produk yang bertanggung jawab terhadap alam, terhadap lingkungan. Jadi benar-benar ramah lingkungan. Ini juga akan mendorong kita banyak melakukan inovasi-inovasi. Dan yang paling penting adalah kemampuan kita untuk bisa bertahan gitu ya. Nah, seperti apa bentuknya ya tentunya kita akan melakukan langkah-langkah keberlanjutan dan tanggung jawab ini berbentuk pengurangan biaya operasional dalam jangka panjang ya. Cara emisi dan lain-lain. Regulasi akan kita patuhi dengan sangat ketat, meningkatkan reputasi dan kepercayaan, mengurangi resiko dari pemasok yang tidak berkelanjutan. Jadi artinya kita akan benar-benar memilih vendor-vendor yang sejalan dengan misi kita yang ramah lingkungan, meningkatkan hubungan dengan komunitas dan memperkuat posisi perusahaan. Jadi tanggung jawab lingkungan kita itu akan kita lakukan dengan cara merangkul berbagai macam stakeholder ya, komunitas yang ada. Ini bukan hal baru. Ya. Praktek-praktek ini sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan memang sudah punya banyak reputasi. Tapi nanti di tahap ini yang dicita-citakan oleh kita adalah ini bukan sebuah hal yang eksklusif, tapi memang sudah menjadi kebiasaan kita. Gitu.
Nah, sehingga nantinya supply chain nasional kita itu akan benar-benar tangguh ya. Karena ini kita udah bicaranya Indonesia Emas. Ya pasti responsif ya. Kita akan sangat ini ya, kita akan sangat peduli gitu. Kemudian juga supply chain kita akan bisa diandalkan. Jadi Bapak Ibu sebagai penutup, jadi kunci sukses supply chain manajemen Indonesia ini di Indonesia Emas yang pertama adalah digitalisasi dan ya tentunya penggunaan teknologi canggih. Yang kedua, infrastruktur logistiknya juga diharapkan efisien. Kemudian ya kolaborasi ya antar stakeholder, sumber daya manusianya juga harus kompeten. Kalau kita lihat berbagai macam kepentingan dalam perspektif supply chain tadi ya sangat bergantung kepada kompetensi atau kualitas SDM yang ada dan kemudian keberlanjutan ya sustainability dan resilience dari rantai pasokan itu. Saya kira ini Bapak Ibu gambaran umum yang ingin saya share ya sehingga bisa menginspirasi bagi kita semua bagaimana kita menyikapi Indonesia Emas 2045 dalam perspektif supply chain management. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Rias sebagai moderator. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Prof. Rika Ampuh, mantap luar biasa pemaparannya ya. Jadi paling tidak kami teman-teman dari Ikatan Saja Teknik Industri dan juga teman-teman dari beberapa perguruan tinggi sedikit mendapatkan gambaran ya bagaimana peran supply chain untuk Indonesia Emas tahun 2045 ya Prof ya. Ini kan ada 5 yang tadi garis besarnya. Yang pertama adalah satu, iptek, inovasi dan ekonomi ya Prof ya. Yang kedua adalah penerapan ekonomi hijau. Ini juga nanti konteksnya dengan keberlanjutan nanti ya, sustainability mungkin. Yang ketiga adalah jelas ini transformasi digital ya, artificial intelligence-nya, atau sekarang ada bahasanya AI itu ada padannya sekarang Prof, akal imitasi katanya AI itu. Oh, itu. Jadi betul, kebetulan di perusahaan juga saya bekerja di dunia logistik Prof. Ya, Kita menyanyi di supply chain terparti logistik Australia gitu ya. Jadi memang digitalisasi ini juga kami sedang mengembangkan drone untuk cycle count, untuk stock take. Jadi nanti tidak ada lagi orang bekerja di gudang hanya untuk mengecek produk-produk yang akan disimpan. Terus juga picking proses itu tidak lagi menggunakan operator, Prof. Jadi itu menggunakan semacam robot-robot kecil yang berseliweran. Yang mungkin 10 tahun lagi gudang kami itu yang biasanya ramai orang nanti tidak ada orang Prof, sepi nanti gudang kami di Cibitung. Yang ketiga Prof ya, ketika salah satu transportation yang kita persiapkan untuk Indonesia Emas yang 2045 yang terakhir adalah perkotaan dan pedesaan Prof ya, sebagai pusat sumber daya ekonomi. Nah, ini merupakan titik 5 krusial yang memang harus kita pelajari bagaimana ke depannya Indonesia ini juga bisa menjadi negara hebat, kuat ya. Pertumbuhan ekonominya mungkin Pak Prabowo bilang 8% dan juga brutonya nanti ini menjadi sekitar 16.000 dolar gitu ya. Targetnya kan itu menjadi negara G20 itu bukan lagi di kelas menengah gitu ya. Dan insya Allah juga bisa terjadi kalau memang yang Prof bilang ini bisa terwujud insya Allah Prof. Bagus, terima kasih Pak Prof, hebat luar biasa. Mungkin sebelum kita kembalikan ke kepentingan, kita mungkin membuka sesi tanya jawab ya Prof ya, sekitar setengah. baik. Boleh, ya Pak. Ada teman-teman ya peserta yang penasaran ini bagaimana ekonomi hijau, sustainability kita ya, juga ini merupakan keniscayaan ya.
transformasi digital, AI. Ya, saya bilangnya AI itu jadi akal imitasi gitu ya. Ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan, nanti bisa dijawab langsung oleh Pak Profesor. Pak, pertanyaan dulu 2-3 dulu atau langsung satu persatu dijawab, Prof? Ya mungkin 3 lah, 3 Pak, biar bisa 3 dulu ya. sekaligus Pak Dian. Siapa? Oke, sekaligus. Oke, mungkin tadi sudah terima kasih sekali lagi untuk Pak Profesor ya. Kang Kampuh mantap, luar biasa peran supply chain untuk Indonesia Emas 2045. Barangkali ada peserta ataupun juga rekan-rekan yang akan bertanya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan presentasi tadi, dipersilakan. 3 pertanyaan dulu yang akan sekaligus kita catat dulu. Nanti setelah itu 3 pertanyaan akan dijawab langsung juga oleh Pak Profesor Kampuh. Jika ada waktu, kita akan bertanya untuk yang sesi yang kedua ya, Prof ya. Oke, dipersilakan teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang berminat untuk peran supply chain di Indonesia Emas 2045 ini, dipersilakan pertanyaannya, sebutkan nama dan lembaganya. Monggo. Ada yang bertanya tadi, siapa tadi? Tadi chatnya sebentar Pak. Pak Ade Suhara, barangkali Pak Ade Suhara ada pertanyaan? Pak Agung Hartanto dari Dewan Pakar ISTMI. Pak, ya, sepertinya ada dari chat ada pertanyaannya Pak Moderator. Mohon izin Pak Moderator, Pak Ketua ISMI, dan Bapak narasumber, Prof. Kampuh. Baik, rekan. Ya, silakan Pak. Saya Ade Suhara, Pak, dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Ini menarik sekali materi yang disampaikan Prof. Kampuh ini, luar biasa ya, dalam capaian Indonesia Emas 2045. Saya ingin bertanya, Prof, mohon izin, strategi supply chain secara konkret dalam mencapai keunggulan produksi itu seperti apa sih, Prof? Nah, karena kita canangkan bahwa di 2045 itu Indonesia akan berpenghasilan tinggi. Nah, sementara dengan ekonomi sekuler yang sekarang berjalan itu seperti apa? Karena eh, ekonomi itu harus di atas pertumbuhan industri rupanya. Nah, kalau kita melihat dari isu Economic Forum, ya ternyata ini banyak masyarakat juga akan kehilangan pekerjaan ya dengan adanya AI, dengan adanya IoT dan lain sebagainya. Nah, eh, peran strategi supply chain dalam hal untuk meningkatkan ekonomi sekuler itu strategi yang paling konkret seperti apa, Prof? Mohon izin, Prof, penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade Suhara. Pak Profesor ini, Pak Ade Suhara ini dekan di Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prof. Saya udah bertemu kemarin waktu ISTMI berkunjung ke sana ya Pak Ade ya. Iya. Ya. Oke, itu hanya pertanyaan pertama. Ada lagi pertanyaan yang lainnya, teman-teman? Pak Ketum, ada pertanyaan Pak Ketum? Pertanyaan? Silahkan. Atau tidak ada, atau teman-teman yang lain? Mungkin saya boleh bertanya, boleh, Prof? Oh, silakan. Mohon Mbak izin. Julia, silakan. Dalam rangka kita tadi bicara sustainability ya, Prof. Kebetulan kita bicaranya dalam konteks Indonesia Emas 2045. Namun kita juga ada target sebenarnya sebelumnya di 2030 untuk terkait dengan sustainability, Sustainable Development Goals, di mana Indonesia juga
menjadi salah satu pesertanya. Nah, dalam kaitannya seperti itu, bagaimana untuk mencapai apakah ada perbedaan gitu untuk pencapaian target untuk di Indonesia Emas 2045 dengan untuk pencapaian target di SGD 2030, Prof? Karena kan cut off-nya SGD itu 2030 ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih Mbak Rajeng Kiki ya. Pertanyaan yang kedua nanti langsung dijawab, mungkin satu lagi pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan yang lain selain dari Pak Ade Suhana dan Mbak Rajeng Kiki? Ini berat-berat nih Pak Rob. Ini pertanyaannya kedua apalagi nih, waduh. Harus Iya. menghadirkan pakar-pakar. Satu lagi mungkin Pak Ketum atau siapa? Siapa lagi mau nggak? Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agung Hartanto. Pak, ya Pak, Agung Hartanto. Pak Agung, silakan Pak. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Rika. Saya sangat senang sekali, saya terharu sekali ya, juga STMI, karena hal seperti ini harusnya memang senantiasa disebarluaskan supaya masyarakat itu tahu ya, literasi terhadap bagaimana kita mencapai Indonesia Emas versi, kebetulan STMI saya beranggap bahwa ini adalah teman-teman alumni dari TI. Nah, ini adalah sebenarnya kan salah satu sumbangsih TI dalam ini pemikiran Prof. Rika tentang bagaimana orang TI itu mencapai Indonesia Emas tadi. Ini sebenarnya sedang dipersiapkan antara BKTI, BKSTI, ISTB sama IITB. Jadi pertama saya terima kasih sekali atas pemikiran tadi, dan kalau boleh itu sengaja ya Pak Halid itu harus didengung-dengungan terus disebarluaskan supaya mengerti itu bagaimana nih, karena mungkin lebih ini lagi spesifik lagi, tadi kemudian Pak Moderator juga mungkin ahlinya. Yang menjadi benak saya yang masih ini kan adalah logistik cost kita itu masih kalah dengan yang lain. Nah, jadi mungkin bisa kita berbagi, mungkin Prof. Rika bisa berbagi juga. Bagaimana sih logistik ini? Karena saya tanya dari teman-teman logistik, Setiadi atau yang lain masih no comment gitu ya. Jadi mungkin dari Pak Prof. Rika bisa berikan inilah pencerahan. Bagaimana kira-kira strategi kita untuk memperkecil atau ya bisa bertanding dengan yang lain logistik stok kita. Bahkan kalau kita ngomong tadi datanya pertama adalah mengenai data. Data semua tidak bisa percaya. Bahkan kemarin juga katakan Mas itu datanya nggak bisa dipercaya. Terus kalau nggak dipercaya, BPS nggak percaya, terus data siapa lagi dari Pak Prof. Ampu kan juga gitu ya. Masalahnya adalah trustability. Padahal orang sebagai seorang engineer, data itu adalah pertama dulu. Nah ini yang sekarang sudah menjadi distrust tadi menjadi perlu dirubah menjadi. Jadi kembali lagi pertanyaannya, bukan tantangannya kembali. Mari kita diskusi mencari sumbangsih. Bagaimana sih usaha ataupun strategi untuk memperkecil logistik stok dilihat dari supply chain management sendiri, terutama mungkin nanti adalah value chain-nya sendiri. Terima kasih, selamat untuk semuanya, mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak Prof, ada 3 pertanyaan ya. Pertama ya, Pak Dear. Ada suara tentang Agung, informasi sekalian Pak Agung Hartanto adalah alumni ITB yang memang aktif di STMI, sekarang Dewan Pakar STMI hari ini, jadi ya senior kita Pak. Ya, ya mantap Pak Halid, terima kasih. Nah, kalau Dewan Pakar yang nanya, bagaimana nanti jawabannya Pak ya? Kita panggil Agus. Terima kasih.
Maaf, sekali lagi saya bukan menanya ya. Saya bukan menanya. Mari kita cari usulan konkret kita sebagai orang TID yang ada di wadah ISTMI. Apa sih yang bisa kita berikan solusi terhadap kalau engineer make it happen, kita IE kan industry engineering make it better gitu kan gitu. Ya, ini mari kita coba kita cari. Bukan saya tidak menanyakan itu, tapi mari berpikir bersama untuk mencari jalan keluar itu seperti apa. Gitu. Terima kasih. Siap, siap Pak Agung Hartarto, terima kasih. Ada 3 pertanyaan Pak Profesor. Mungkin pertanyaan dari Pak Ade Suhara dulu. Monggo Pak apa? Baik, masih Pak Diar. Main dari 3 bahan diskusi lah bagi saya. Lebih tepatnya memang disampaikan Pak Agung tadi bukan pertanyaan ya, tapi forum ini kan bagian dari kita untuk bisa berbagi pemikiran sehingga literasi Indonesia Emas 2045 ini akan semakin bisa diseminasi diperluas gitu. Ya khususnya paling tidak bagi kita di STMI gitu. Yang pertama dari Pak Adi tadi ya, strategi supply chain yang konkret ya memang tidak, dalam pandangan saya tidak bisa kita generalisasi gitu ya. Tetapi paling tidak gagasannya adalah kita harus memulainya itu dari yang kita mampu. Prinsipnya itu dulu. Jadi terjemahannya seperti apa? Saya bisa mengajak kita mengingat kembali berbagai macam regulasi. Ada dulu namanya yang kita sangat familiar dulu ya, Bapak Ibu, One Village, One Product. Itu ada. Nah, hari ini seperti apa itu hasilnya? Gitu. Ya, kita bisa evaluasi lah. Gagasan itu One Village, One Product itu kalau kalau dipelajari secara filosofi itu udah sangat baik. Gitu. Artinya pesannya adalah fokus. Bagaimana kita bisa menjadi sebuah negara yang memang punya kemampuan berkompetisi di global, yang mampu memiliki kemampuan untuk ekspansi secara global, artinya membawa satu produk yang bisa masuk di pasar global. Kalau kita sendiri tidak memulainya dengan fokus ke produk unggulan. Nah, ini kan sudah macam-macam regulasi yang dibuat terkait dengan produk-produk unggulan. Nah, jadi poin yang ingin saya sampaikan dalam pandangan saya, Bapak Ibu, kita memulainya itu harus dengan apa yang kita mampu. Jadi unggulan kita itu apa? Kita harus tahu dulu kita punya unggulan di mana. Nah, itu dulu zaman pemerintahan Pak Presiden Soeharto kita mengandalkan sumber daya alam gitu. Nah, belakangan ini kita bicaranya hilirisasi gitu. Kalau saya lebih cenderung menggunakan terminologi produk-produk yang memiliki nilai tambah gitu. Karena dihilirkan pun kalau tidak punya added value ya juga nanti nggak kompetitif gitu. Nah, itulah yang lebih lebih konkret. Lalu itu juga nanti dari sisi penyediaan infrastruktur logistiknya akan menjadi lebih murah. Kenapa? Karena kita memang sudah fokus ke beberapa komoditas-komoditas yang kita bisa andalkan gitu. Nah, saya kira gagasannya dari sana. Strategi supply chain yang konkret adalah berbasis produk unggulan. Kemudian yang kedua, saya langsung aja Pak Diar ya, dari Bu Ajeng. Ya silakan, Prof. Ya, dari Bu Ajeng ini juga memang sering dibicarakan Bu ya, kita sering banyak baca gitu ya.
Yang saya pelajari dari dokumen RPJPN ini, Indonesia Emas 2045 ini, eh, tentunya yang menjadi ini ya, menjadi apa namanya, menjadi input itu SDG-nya ini gitu ya. Ya tentunya karena kita punya komitmen, kalau kita bicara time frame, ya kita harus komit, kita harus ikuti capaian capaian di 2030 itu. Artinya itu justru menguntungkan. Yang saya lihat rumusan di RPJPN ini lebih rasional. Kenapa? Karena kalau dia duluan mampu diciptakan sebelum SDG gitu, ya nggak masuk akal gitu ya, nggak masuk akal gitu. Meskipun itu secara rasa-rasa ya, perasaan-perasaan itu, ya ini cukup berat tantangan yang beban kerja yang dihadapi oleh pemerintah ya untuk bisa mencapai di 2003 SDG itu ya. Tapi paling tidak secara progres itu kan cukup rasional ya, sehingga ketika kita mencanangkannya di 2045, ya harapannya di 2045 itu nggak ada isu lagi. SDG itu memang sudah benar-benar bisa kita capai. Saya kira itu. Nah, itu dituangkan di dalam dokumen itu kajian-kajian yang disebut sebagai faktor-faktor eksternalnya itu saya pelajari ya. Termasuk juga megatrend 2045 gitu ya. Jadi yang menjadi faktor-faktor eksternal yang diakomodir untuk bisa ya keluarlah rumusan-rumusan Indonesia Emas ini ya di tahap-tahap setiap tahap itu kemudian dengan sekitar 45 indikator kinerjanya ada berapa 17 atau 18 ya eh, eh, apa eh, eh, IE-nya itu Indonesia Emasnya itu dengan transformasi ekonomi, tata kelola, eh, ya apalagi sangat ya sangat banyak. Saya kira eh, ini sebuah karya apa ya pemikiran-pemikiran dari para para pakar, para tokoh yang luar biasa ya menurut saya gitu. Nah, hanya saja apakah seluruh stakeholder itu sudah seperti yang disampaikan Pak Agung tadi, ini sudah sampai enggak gitu ya? Eh, Kemudian setiap para pemangku kepentingan di Republik ini, ya termasuk kita di STMI ini, apalagi ya BKTI gitu, sudah memulai untuk berkontribusi enggak, berpartisipasi enggak gitu ya. Nah saya kira eh, itu poinnya gitu. Eh, Nah saya melalui webinar ini juga eh, bersama-sama kita di ISTMI ini mungkin secara eh, apa ya secara konkret bisa mulai masuk membedah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki ya dengan berbagai macam keterbatasan kita miliki untuk bisa berkontribusi memberikan pokok-pokok pikiran ya kepada pemerintah terkait dengan aspek kecil sekecil apapun gitu supaya apa supaya mungkin pemerintah ada sisi lain yang belum terlihat atau kita katakanlah berbeda sehingga kita bisa memperkaya tapi paling tidak kita bisa dukung bagaimana Indonesia Emas ini sama-sama kita wujudkan gitu jadi ini bukan bukan program kerja kelompok atau individu tertentu gitu. Nah, sama seperti isu-isu SDG gitu. Jadi dia di atas langit gitu ya. Eh, Sederhananya begini aja. Di perguruan tinggi itu seperti apa cara menyikapi SDG udah sekian lama itu. Gitu. Ketika yang paling sederhana nih, yang paling sederhana sehari-hari di perguruan tinggi ya karena saya di perguruan tinggi, ketika merevisi kurikulum saja itu bisa dihitung dengan jari narasi yang menyebut kata SDG itu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita apakah memang sangat awam atau tidak care. Itu kan menakutkan kalau sampai kita tidak care gitu ya. Nah, itulah fakta-fakta yang ada hari ini. Jadi webinar ini ya sekali lagi saya sampaikan Ketua Pakar kita Pak Agung itu
memang sarana untuk kita bisa saling mengingatkan ya bahwasannya ini ada isu-isu strategis yang kita di SMI ini sebagai sebuah organisasi isinya seluruh sarjana, tentu ini para intelektual ditambah lagi para adik mahasiswa bisa apa ya, bisa berpartisipasi lah minimal gitu. Minimal ketika nulis di medsos ya ditulis lah terminologi Indonesia Emas minimal kan gitu ya. Apalagi berani menyampaikan ide-ide gagasan itu daripada kita eh, menyampaikan hal-hal yang memang data dan informasinya tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Nah itu bicara kita literasi gitu ya, kepedulian kita lah terhadap beberapa gagasan-gagasan pembangunan yang perlu kita terjemahkan gitu. Saya kira itu Bu Ajeng ya. Jadi memang dengan dibuat 2045 itu logiknya kalau kita berhasil di 2030 tinggal pakailah di 2045 gitu ya. Dan sisi lain juga sebuah sebuah antisipasi mana tahu gitu. Kalau gitu. Ya, kita belum sepenuhnya berhasil memenuhi apa yang menjadi target-target itu ya kita tidak loss gitu ya, tidak lepas. Kenapa? Karena kita punya Indonesia Emas 2045 gitu. Saya kira itu satu taktik ya yang sangat rasional. Jadi irisan ini sudah diakomodir di dalam kerangka pikir di Indonesia Emas 2045 tadi. Kemudian yang disampaikan yang terakhir dari Pak Agung, memang ini ya selalu menjadi bahan diskusi gitu untuk kita-kita yang menekuni topik-topik logistik gitu. Pak Diar yang praktisi apalagi Pak ya. Jadi kadang ini ya saya sering baca juga dulu saya lupa saya baca dari SCI atau apa yang dari Pak Setiaji atau apa yang terkait dengan pungutan Pak ya. Jadi dari dulu kan selalu ada salah satu beban biaya logistik itu kan apa biaya ekonomi tinggi, high cost problem itu. Gitu. Tapi kita juga tidak bicara itu saja ya. Eh, tapi ada juga memang eh, persoalan-persoalan itu justru muncul eh, ya memang dari ada dua sisi ya. Satu, apakah eh, pelaku-pelaku atau provider ataupun ini ya, ataupun perusahaan-perusahaan memang sudah maksimal menekan efisiensi biaya logistiknya. Gitu. Tapi di sisi lain, dari sisi pemerintah, itu juga apakah memang punya awareness gitu ya terhadap sumber-sumber pemborosan biaya logistik. Nah, kalau kita identifikasi ya sumber-sumber biaya logistik itu kan yang sederhana di sisi transportasi, biaya bahan bakar dan suku cadang. Misalnya itu. Lalu kadang-kadang responnya kita minta diberikan berbagai macam kemudahan ya. Cuma pertanyaannya di sisi perusahaan, apakah memang sudah ada upaya-upaya untuk bisa menghasilkan namanya tuh biaya perawatan yang memang atau sistem perawatan yang memang bagian yang bisa kita dapatkan manfaat untuk mengurangi biaya tadi gitu. Jadi memang agak saya pun tidak punya formula yang tepat ini, Bapak Ibu, Pak Agung, seperti apa gagasan untuk bisa mengurangi eh, biaya logistik itu. Karena filosofinya sederhana aja logistik ini. Kalau logistik ini nggak mau ada biayanya, dibuat di situ, dipakai di situ, nggak usah kemana-mana gitu, pasti nggak ada biayanya. Kan itu sederhananya begitu. Artinya, ya, selama kita tidak eh, perlu mengirimkan ke tempat lain, ya tidak akan ada aktivitas, otomatis tidak akan ada biaya. Itu logiknya begitu. Nah, jadi strategi yang banyak berkembang itu kan terkait dengan strategi resource sharing. Jadi misalkan ada permintaan, eh, misalkan ada permintaan di satu tempat, ya
maka saya akan upayakan produk, misalnya katakan sepatu, kemudian permintaan dari Kota Padang, saya tinggal di Kota Padang, saya akan upayakan eh, seminimal mungkin biaya, eh, jadi intinya gini, saya akan buat sepatu saya itu di Padang, misalkan produsennya itu ada di Jakarta, saya akan buat sepatu itu justru ada di Padang, dibuatnya di sana gitu. Dengan cara apa? Dengan cara mana bahan yang tersedia di Padang itu saya pakai di sana, yang tidak tersedia akan saya kirimkan. Jadi bukan saya yang membuat, tetapi desainnya itu dari saya, brandnya juga dari saya, gitu. Nah ini kan sama seperti kita itu dari sisi kepentingan ini ya, kepentingan perusahaan ya, itu sama seperti mekanisme resource sharing ya, apa yang terjadi di apa ya, ojek online itu. Nah kira-kira itu dari sisi apa ya, masa depan bagaimana logistik itu justru mendorong ya cara berproduksi perusahaan-perusahaan manufaktur, baik skala kecil maupun skala besar gitu. Jadi kita tidak harus invest semua, tapi ini untuk produk-produk inovatif ya saya kira. Tapi kalau untuk produk-produk fungsional ya jadi apa berbeda gitu. Dari sisi pemerintah, upaya untuk menurunkan biaya logistik itu melalui penyediaan infrastruktur logistik itu sudah, menurut saya sudah tepat. Tol laut misalkan, dia belum berhasil karena memang persoalannya adalah ketika membawa barang dari Jakarta katakanlah ke Papua, tapi dari Papua itu mau baliknya juga nggak tahu harus bawa barang yang mana, kan itu saja persoalannya. Makanya balik lagi ke pertanyaan Pak Ade tadi, eh, kita harus punya satu produk unggulan ya sedemikian rupa, nah sehingga pusat-pusat pertumbuhan seperti yang dicanangkan ya di dalam Indonesia Emas itu, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, nah itulah yang akan justru mampu mengurangi atau menurunkan biaya logistik. Karena prinsip dasarnya balik lagi, kalau nggak mau ada biaya logistik, ya dibuat di situ, dipakai di situ, jadi nggak perlu kemana-mana gitu. Sederhana kan begitu. Nah, jadi strategi untuk menciptakan pertumbuhan, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, nah itu adalah gagasan yang akan berdampak terhadap penurunan biaya logistik. Nah, termasuk juga bagaimana industrialisasi di perdesaan, istilahnya begitu. Jadi di desa itu tidak perlu repot mengedrop ngedrop apa bahan-bahan itu keluar. Kenapa? Karena muncul biaya logistik. Kenapa tidak apa namanya diproduksi di situ punya nilai tambah tertentu. Jadi paling tidak ada aktivitas-aktivitas tertentu yang bisa hilang sehingga tidak memunculkan biaya logistik. Gitu. Nah, saya kira demikian yang bisa saya respon Pak Diar dari diskusi eh, apa ini yang pertama ini. Makasih banyak Pak Diar, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Profesor. Jadi ada 3 pertanyaan dari Pak Ade Suhara ya, Mbak Ajeng dan Pak Agung. Memang betul Pak, kalau kita bicara biaya logistik itu kan mata rantai apa namanya diskusinya tidak akan pernah putus di satu sisi Pak ya. Karena biaya logistik kan sebetulnya logistik itu kan filosofinya beban Pak, betul nggak Pak? Sama Iya Pak. setuju dengan Pak Ari ya, Profesor nih. Kalau memang tidak ada logistiknya hanya buat di sana, distribusi di sana, dipakai di sana gitu kan. Tapi kan kita juga bicara masalah distribusi itu kan rantainya panjang, bagaimana kita memangkas distribusinya, bagaimana mengurangi apa lamanya penyimpanan stok itu kan sesuatu yang tidak dipasarkan ke pemerintah. Soalnya gini Pak Rika, saya punya 2 mahasiswa pasca sarjana yang kebetulan praktisi Pak. Satu dari Pelindo. Ini aneh betul. Orang teriak-teriak cooling time kita ya biasa biaya bongkar kita di JDC ya di Jakarta International apa namanya terminal kontainer di Tanjung Priok. Teriak-teriak mereka bilang lama. Tapi ketika sudah dibongkar Pak Rikampo dan Pak Agung, itu barang itu tidak diambil. Karena kenapa? Sewa gudang di Pelindo, di JTC, dengan sewa gudang di Jababeka, dengan di Cibitung,
itu lebih mahal di Cibitung BK. Jadi mereka Hmm. simpan itu barang-barang di JTC di mana di daerah Tanjung Priok sana. Satu kontainer saya mungkin demolitionnya hanya 1,2 juta satu hari. Kalau satu kontainer di mana di kawasan industri kan lebih mahal lagi. Itu kan juga aneh. Satu sisi orang pengusaha teriak-teriak, biaya logistiknya mahal, di drilling time-nya, biaya bongkarnya. Tapi ketika lagi dibongkar, barangnya mungkin belum diperlukan di pabriknya, disimpan di sana. Jadi yang bikin mahal siapa sebetulnya kan begitu. Iya. Sama saya juga di bea cukai Pak, itu masih Hmm. saya di logistik sama. Dia pusing Pak. Itu barang-barang dari tahun 2012 Pak. Direkonsiliasi itu berapa puluh ribu Pak produk yang tersimpan di JTC sama di gudang Pelindo itu Pak. Hmm. Karena pengusahanya mohon maaf nakal. Karena dia ngambil udah keluar dari Tanjung Priok, biaya penyimpanannya di kawasan industri, di gudang-gudang keluaran standar Tanjung Priok itu lebih mahal. Jadi memang satu sisi ya kita lihatnya kita mungkin nanti mengurainya dari sisi yang lain, mungkin Pak Profesor lebih paham. Tapi intinya kalau kita menuding pemerintah, ya tidak juga pemerintah yang salah. Betul. Ya, teman saya tuh di Pelindo itu Pak ada suara, dia itu GM Pelindo Pak, pusing Pak. Itu barang itu ada yang 2 minggu, 3 minggu nggak diambil Pak. Ditanya ke manajernya, kenapa Pak? Barangnya lebih murah kalau disimpan di Pelindo Pak. Di JTC dapat di barang di luar. Kan numpuk. Jadi movement kontainer di daerah Tanjung Priok itu akan lebih lama gitu loh. Mungkin itu salah satu tantangannya banyak dan tidak akan cukup hari ini saja kita diskusi. Tapi paling tidak Pak Agung Hartanto ini udah bagus ya menajamkan lah ya bagaimana biaya logistik ini harus bisa berkurang. Kalau kemarin kan Pak 24,2% ya Pak Profesor ya. Bahwa Indonesia itu kalah jauh kalau dengan Singapura itu 11%, ya Jepang 9%, Malaysia 13%, itu betul. Ya memang itulah salah satu tantangan kita. Tapi mungkin mengurainya itu harus bisa satu persatu karena mohon maaf pemerintah juga tidak bisa disalahkan Pak. Pengusaha juga banyak yang nakal itu Pak. Oke. Terima kasih mungkin itu Pak Profesor ya di sesi pertama 3 pertanyaan. Ini ada sesi kedua nih. Mungkin ada dibuka lagi mungkin waktu 10 menit ya. Boleh kasih tanggapan dulu nggak? Ya, boleh. Silakan ada tanggapan sebelum mendapatkan. Silakan Pak Ketum. Terima kasih Pak Moderator. Jadi tadi persis yang disampaikan oleh Pak Prof. Kampung itu bahwasanya tol laut kita itu kan ada ini salah satu Dewan Pakar ISTM itu namanya Pak Andre Mulpiana. Jadi waktu itu waktu Jokowi kemarin itu ditetapkan tenaga ahli Departemen Perhubungan. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Prof. Di kampung itu adalah ini tol laut ini perginya penuh, baliknya kosong gitu. Sampai kapal-kapal itu seperti ikut semua yang terlibat di kementerian itu ikut seperti menjadi calo gitu. Gimana caranya supaya kapal itu penuh? Silakan ikut pakai kapal ini murah gitu. Bahkan hampir mendekati gratis gitu, tapi murah. Jadi asal buat dapat ongkos balik saja. Itu sangat disayangkan benar-benar. Nah, salah satu solusinya sebenarnya di daerah-daerah itu juga ya buat industri juga. Jadi yang di daerah sana nanti bisa punya produk yang bisa dimuat untuk didistribusikan ke seluruh Indonesia. Ya, jadi kapal yang tadi itu muatannya harusnya kosong atau hanya sedikit bisa jadi banyak. Salah satu solusi yang paling baik saya pikir pendapat saya adalah seperti itu. Jadi industri tadi ada istilah satu desa satu industri ya. Itu seperti itu akan salah satu solusi dari tol laut yang baliknya kosong itu tadi. Makasih Pak, itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih. Nanti mau ditanggapi Pak Prof atau karena waktu terbatas ya. Cukup Pak, bisa dilanjutkan sesi berikutnya. Ya. Ini perempuan juga nih, Mbak Santika, silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya hanya ingin bertanya Pak, tadi kan ada dijelaskan langkah-langkah menuju Indonesia Emas yang diantaranya itu ada orang teknik itu jangan anti sama digitalisasi. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang teknik industri tapi
agak susah menyesuaikan digitalisasi atau bahkan nggak punya passion digital. Itu solusinya gimana ya Pak untuk kita bisa menuju ya Mas tuh, dan apakah kita sebagai pengguna software atau bagaimana Pak? Terima kasih. Langsung aja Pak dia. Ya, Langsung mungkin langsung Pak aja. Prof, ya silakan. Ya, silakan lanjut Prof. Baik Mbak Santika, yang kita maksudkan di sini, ini kalau kita bicara konteksnya ini ya, membangun kompetensi lulusan lah kira-kira gitu ya. Kompetensi lulusan ataupun para profesional muda yang baru mulai masuk ke dunia kerja. Ketika digitalisasi itu menjadi sebuah bagian utama di sebuah usaha gitu ya, dunia industri, di dunia perusahaan, kita yang dididik di program studi teknik industri ini memang tidak pernah dididik itu untuk menjadi seorang programmer gitu ya, karena di program studi lain tentu mereka yang punya SKS lebih banyak, yang kesehari-hariannya belajarnya itu ya kan punya skill itu. Tetapi yang dibutuhkan, yang dimaksud di sini dalam konteks kita ya lulusan teknik industri itu adalah eh, tidak punya kekhawatiran, kecemasan yang membuat kita seolah-olah kita itu tidak punya tidak tidak bidang kita itu yang nggak boleh gitu loh. Jadi balik lagi ya, kalau dalam konteks kurikulum teknik industri itu, lulusan teknik industri memang tidak akan memiliki kemampuan kalau kita bicaranya normatif ya. Skill programming itu pasti tidak. Jadi kalau yang punya itu, kalau kita telusuri pasti memang punya passion, dia main-main sendiri, belajar-belajar sendiri. Itu udah pasti. Indikatornya apa? Lihat aja SKS-nya, gitu ya, dibandingkan dengan program studi lain. Tetapi begitu diberikan satu challenge, ketika masuk ke dunia kerja, ada satu aplikasi, kemudian kita alergi, paranoid, takut gitu, seolah-olah itu adalah sebuah teknologi yang sulit dipelajari, sebuah teknologi yang punya yang mustahil dikuasai. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi sederhananya, jangan sampai kita tidak punya literasi terhadap aplikasi-aplikasi yang memang sudah banyak digunakan di dalam dunia industri atau dunia usaha. Jadi cukup pakai saja, gitu. Ya pakai. Sama seperti eh, ketika kita megang HP yang begitu canggih, menghidupkannya saja susah, habis itu kita tinggalkan HP itu, itu nggak boleh gitu loh. Jadi kita karena background kita ini adalah ya background kita itu adalah background yang ada di hutan belantara teknologi, tentunya jangan sampai kita takut, khawatir, cemas berlebihan, itu jangan seperti itu. Jadi pakai saja gitu. Itu jadi sebuah keharusan karena memang tuntutannya itu sudah digitalisasi. Tidak harus bisa programming karena itu juga passion ya. Itu passion, nggak semua orang akan punya kemampuan yang sama gitu ya. Tapi yang menjadi kekhawatiran saya selama ini, pengalaman saya, feedback dari mahasiswa-mahasiswa yang sering saya tanya, mereka itu seperti ketakutan gitu. Jadi seolah-olah teknologi teknologi yang teknologi ya katakanlah program komputer aplikasi itu nggak bisa ditaklukkan. Itu yang kita punya kekhawatiran. Kenapa? Karena dunia usaha itu sudah mengharuskan gitu. Dan umur-umur aplikasi itu juga pendek-pendek. Ya, karena kecanggihan itu kan terus meningkat. Ya, tentunya setiap dunia industri itu akan terus meningkatkan efisiensinya. Kalau ada hal baru yang jika dianalisis investasinya itu benefitnya jauh lebih besar dibandingkan dengan cost-nya,
ya pasti Indonesia akan ambil gitu. Kenapa? Karena ini mau bicara competitiveness. Akhirnya apa? Akhirnya SDM-nya kan harus adaptasi. Nah, mentalitas-mentalitas yang ketakutan, kecemasan tinggi, nah ini yang kita apa ya, yang kita tidak harapkan gitu ya, dari lulusan-lulusan kita. Nah, itu yang mau kita tanamkan. Jadi kita harus apa ya, dari sisi dosen itu terus juga mengajak mahasiswanya untuk menganggap itu seperti main-main ya, selama ini kok berhasil menaklukkan penggunaan HP itu. HP itu kan teknologi juga itu. Jadi kenapa bisa ditaklukkan ketika Anda dikasih satu aplikasi gitu? Kenapa Anda harus khawatir gitu? Kenapa dianggap tidak main-main? Main game juga kan teknologi. Kenapa Anda tidak melihatnya aplikasi ini sebagai sebuah main-mainan gitu? Nah, saya kira itu. Jadi sesuai dengan apa kita, kompetensi kita, kita memang tidak akan secara normatif ya, kita tidak akan punya skill yang sama seperti teknik informatika, informatika, sistem informasi gitu ya, teknik komputer gitu, kita tidak akan sama dengan mereka. Ya, karena kita memang tidak dibekali jumlah SKS pendidikan sebesar program studi yang berbasis IT. Saya kira demikian yang dimaksud. Jadi menggunakan saja, terutama ya bisa membaca hasil gitu ya, bisa memanfaatkan eh, apa luaran-luarannya gitu ya, tahu data apa yang dibutuhkan untuk bisa digunakan di aplikasi itu. Nah, sisanya teknologinya, isi dari teknologi atau aplikasi atau program komputer itu serahkan aja kepada prodi lain. Karena poin di teknik industri ini aja kan kemampuan untuk bisa interpretasi data sebagai dasar untuk ngambil keputusan, kan gitu. Jadi penekanannya di sana. Saya kira itu tidak dari sisi technical skill-nya ya. Saya kira itu Mbak Sanika, mudah-mudahan eh, mencerahkan ya. Terima kasih. Masih banyak Dian. Ya, terima kasih Mbak Santika pertanyaannya ya. Mantap. Terima kasih juga Prof. Rika ya. Alhamdulillah ada 4 pertanyaan masuk hari ini dan memang karena ada keterbatasan waktu, nah nanti mungkin diskusinya akan kita lakukan di darat mungkin Prof ya. Karena kita ke Padang, kita jalan-jalan di Pak, sana, ya, bisa ketemu ya, kan. kita Iya. ya, sambil lihat Bukit Tinggi dan Danau Singkarak nanti Prof. Ya, iya Pak, ditunggu. Oke, mungkin karena waktunya sangat terbatas, terima kasih sekali lagi untuk Prof. Rika dan teman-teman yang masih setia standby, dan juga terima kasih kepada penanya ya, ada Pak Desuhara, Mbak Rajang Kiki, Pak Agung Hartanto dan Mbak Santika. Karena waktunya terbatas, saya kembalikan ke MC ke Mbak Rajang Kiki untuk acara selanjutnya. Terima kasih Prof. Rika, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Kita kembalikan acara ke MC sebagai penguasa tunggal di acara ini. Silakan Mbak Diajeng. Baik, luar biasa sekali loh Pak diskusi kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Rika dan Dr. Diar. Uh, Luar biasa sekali, menarik sekali bahasanya, dan semoga ilmunya bisa terserap dengan baik ya kepada seluruh audiens. Oke, baik Bapak Ibu, uh, baiknya langsung saja kepada admin untuk dapat menyerahkan secara simbolis sebagai wujud rasa terima kasih kami kepada kedua Bapak kami sebagai narasumber dan sebagai moderator. Uh, Baik, terima kasih sekali Bapak. Mohon diterima untuk simbolik sertifikat ini sebagai rasa terima kasih kami atas kesediaan Bapak untuk dapat memberikan ilmunya yang luar biasa pada hari ini. Terima Banyak kasih Pak Prof. Ketua. Kami berharap berikutnya bisa di Unan ya, Ya. khususnya supaya sertifikatnya bisa diserahkan langsung. Jalan-jalan Amin, betul amin. Pak Halid. Kita ketemu di Danau Singkarak di Bukit Tinggi ya. Saya sampaikan Mbak Rika nanti ya. Pak Ketua ke kadep kami. Diajeng ya. Terima kasih sekali Bapak. Baik, alhamdulillah sekali. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Rika, kemudian kepada Dr. Dian dan seluruh hadirin yang sudah hadir pada hari ini. Mungkin saya mohon aplaus untuk kita semua.
Dan akhirnya saya Ajeng Kiki mewakili seluruh panitia pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami undur diri. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Prof, Ya, makasih Pak Mbak Biar, Ajeng. Pak Makasih Halil, Pak Pak Ketua, Baik, makasih Pak banyak. Ketum, Makasih Pak banyak. Moderator. Prof, Makasih Pak Mbak Biar, terima Ajeng. kasih. Makasih. Ada Butina juga tadi Ya, belum Pak Ade. disapa, Butina. Dewan Pakar ISTMI, terima kasih juga udah hadir. Berikutnya kita Terima akan kasih balas. Prof. Ya Pak, kita ke sana ke Bukit Tinggi ya, Ya, ke Danau ya Pak. Singkarak, Danau Meninjau kita. Februari lah, Siap, Ya, siap. siap. sebelum puasa. Ajak-ajak Pak Ketum. Makasih, Assalamualaikum. Nanti Prof itu Baik. nanti tolong materinya di-share ya Prof ya. Iya, Itu iya. materinya Prof. Ya. Ya, makasih. Makasih Prof. Terima Ya, kasih sama-sama Pak Pak Halil. Nijin. Ketum. Ya. Sama-sama, Terima kasih, Pak Mbak Diat Fahmi, terima kasih. Pak Prof, terima kasih. Semuanya, makasih. Bu MC.